Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan kali ini, pada part bagian yang kedua, kita mengkaji tafsir Yasin yang dikarang oleh Syekh Hamamizadah. Kitabnya seperti ini, dan di part yang kedua ini, bagian yang kedua, kita masuk pada baris yang ke-10. Kalau di part yang pertama kemarin itu dari baris pertama sampai baris ke-10. Sekarang dimulai lagi dari baris ke-10 sampai baris ke-20 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa kama, dan seperti sesuatu, qala yang berkata atau yang bersabda siapa Rasul, alaihi ialah tetap atas Rasul, assalamu adapun keselamatan, makulu qaulin isi ucapan Rasul, sabda beliau adalah ayyuma muslimin wa muslimatin, adapun tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan, ialah quri'a dibaca, indahum di sisi mereka. Naibul fa'il dari quri'a. Apa suratu Yasin? Surat Yasin. Surah ini tidak ditanwin karena dia mudhof ilaihnya adalah Yasin. Wahuma, sedangkan keduanya, maksudnya adalah muslim dan muslimah. Wahuma, sedangkan adapun keduanya. Ya, huma ini mubtada, wawunya waw haliyah, selain istinaf dia waw haliyah, menjelaskan kondisi dari muslim dan muslimah tadi. Khobarnya dari huma, ialah fi sakaratil mauti, di dalam kondisi sakaratul maut. Ialah nazala turun alaihima atas muslim dan muslimah, bi'ada di kulli harfin sebanyak atau dengan bilangan tiap-tiap huruf. Fa'ilnya dari nazala asyratu amlakin, 10 beberapa malaikat. Yaqumuna, na'tul jumlah, jadi ada jumlah fi'liyah atau ismiyah. Kalau ada jumlah fi'liyah atau ismiyah jatuh setelah isim nakirah, dia disebut na'tul jumlah. Dan yang dalam konteks ini yaqumuna adalah jumlah fi'liyah. Yaqumuna, yang berdiri siapa malaikat, baina aidihima, ing dalam, maksudnya dzaraf, antara di depannya muslim dan muslimah, sufufan seraya berbaris. Sufufan jadi hal. Yusalluna, yang memohonkan rahmat, na'tul jumlah karena jatuh setelah sufuf. Sufuf itu nakirah. Yusalluna jumlah fi'liyah. Yusalluna, memohonkan rahmat siapa malaikat, alaihima atas muslim dan muslimah.
Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun siapa malaikat lahuma kepada muslim dan muslimah. Wa yashhaduna, dan bersaksi siapa malaikat ghuslahuma kepada mandinya, menyaksikan ya, kepada mandinya muslim dan muslimah. Wa yattabi'una, dan mengikuti siapa malaikat janazatahuma kepada jenazahnya muslim dan muslimah. Ini termasuk fadilah ya. Kita sudah masuk pada kajian fadilah membaca surat Yasin. Jadi kalau kemarin itu di 10 baris yang pertama itu membahas tentang Yasin ini, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi hadis surah makiyatun. Jadi Yasin ini, surat Yasin ini tergolong surat makiyah ya. Surat makiyah itu apa? Kalau di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran ya, kitabnya seperti ini, itu dijelaskan pada halaman 61 bahwa disebut surat makiyah itu adalah surat tersebut turun sebelum Rasulullah hijrah. Kalau setelah Rasulullah hijrah itu disebut surat madaniyah. Nah, cirinya kalau surat makiyah itu adalah, jadi disebutkan di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran di halaman 52, itu di zaman jahiliyah itu jadi memang banyak penentangan. Jadi memang karena kondisinya masa jahiliyah ya, di dalam keadaan buta, tuli ya, banyak menyembah berhala, menyekutukan Allah, mengingkari wahyu, mendustakan hari akhir dan sebagainya. Maka surat makiyah ini lebih pada ungkapan-ungkapan yang kedengarannya amat keras ya. Allah menantang kepada mukhatab yang diajak bicara oleh ayat ini ya. Jadi isinya rata-rata memang tauhid ya kalau makiyah. Kalau madaniyah itu sudah ngomong tentang hukum, karena orang Islam sudah mulai banyak ya, Islam sudah mulai banyak pengikutnya. Kalau yang madaniyah itu singkatnya seperti itu. Nah, di pembahasan sebelumnya di 10 baris pertama yang kemarin itu sudah diungkap bahwa wal Qur'anil Hakim. Jadi ketika Allah itu mengungkapkan di dalam Al-Qur'an dengan sigat sumpah ya. Wal Qur'an itu kan wawunya qasam. Itulah alasannya kenapa dibaca Al-Qur'an. Jadi kalau Allah sudah bersumpah di dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan bahwa Allah sedang marah ya, kepada mukhatab ya, orang yang diajak bicara oleh ayat ini. Karena faktanya di sabab nuzulnya surat ini, orang-orang kafir itu mengingkari bahwa Muhammad Rasulullah itu bukanlah nabi, dia bukanlah rasul, dia hanya anak yatimnya Abu Thalib, dia nggak pernah pergi ke sekolah, dia nggak pernah belajar ilmu terhadap satu guru. Maka bagaimana dia bisa menjadi seorang nabi? Ini sebab nuzulnya. Itulah alasannya kenapa ini tergolong surat makiyah. Nah, kita lanjutkan, itu di pembahasan sebelumnya ya. Kita lanjutkan. Wakama, dan seperti sesuatu. Qala, yang bersabda siapa Rasul, alaihi ialah tetap
ialah tetap atas Rasul assalamu adapun keselamatan. Alaihi salamu ini termasuk jumlah i'tiradiyah. Ya, jadi jumlah yang kalau seandainya dibuang itu tidak berdampak apa-apa terhadap teks. Aksiru makulu kaulin, isi dawuhnya Rasul, aksiru akeh-akeh sapa sira kabeh, perbanyaklah siapa kamu semua. Ini sifatnya amar, aksiru ya, wawunya itu wawu jamak. Alif yang jatuh setelah wawu itu namanya alif fariqah, alif yang menunjukkan bahwa wawu di sana adalah wawu jamak. Aksiru perbanyaklah, maf'ul bih dari aksiru, objeknya adalah qira'ata hadhihi, kepada membaca ini, rupanya as-surati surat. Jadi qira'ah itu maf'ul bih, dia sekaligus menjadi mudhaf, mudhaf ilaihnya hadhihi. Hadhihi mudhaf ilaih harus dibaca jar, surah ini badal mubdal minhunya ke hadhihi. Jadi alasan kenapa kok dibaca surati, karena dia badal mubdal minhunya ke hadhihi, yang dimana hadhihi mudhaf ilaih yang harus dibaca jar. Fa inna fiha, maka sesungguhnya khobarnya inna ialah di dalam surat khoso iso terdapat kehususan-kehususan ya. Katsirotan yang banyak. Jadi khoso iso ini isimnya inna ya, khoso is ini isim ghairu munsharif ya. Itulah alasannya dia tidak ditanwin. Katsirah ini menjadi naat man'utnya ke khoso is. Hatta kila, sehingga dikatakan fi syarhi hada, di dalam syarah penjelasan ini ya, fi syarhi hada, di dalam penjelasan ini, rupanya al hadisi hadis, rupanya hadis, isi dari syarah hadis tadi itu adalah innal ja'i'ah, sesungguhnya orang yang lapar ya. Ja'i itu isimnya inna, khobarnya inna adalah ialah idza qara'a, ketika membaca siapa ja'i ha kepada surat Yasin bihuduril qalbi, dengan disertai hadirnya hati, maksudnya khusyuk. Maksudnya khusyuk. Asba'a, maka akan memberikan rasa kenyang hu kepada ja'i siapa Allahu Allah, min fadlihi, sebab keutamaannya Allah. Jadi kalau kita lagi lapar, gak ada uang, khususnya di tengah virus corona ini, banyak orang kelaparan, banyak orang kesulitan mendapatkan rezeki materi ya, itu bisa perbanyak baca surat Yasin. Ini ada fadilah-fadilah selanjutnya juga. Wa in qara'a, dan ketika membaca ha kepada surat siapa al-khaifu, orang yang takut. Jawabnya innya ini syartiyah tadi ya. Jawabnya dari in ya, qara'a itu fi'il syarat, jawabnya adalah adhaba, maka menghilangkan siapa Allahu Allah Ta'ala, seraya maha luhur siapa Allah, maf'ul bih dari adhaba, huznahu, kepada susah atau sedihnya khaif, wa khaufahu, dan rasa takutnya orang yang takut. Wa in qara'a, dan ketika membaca ha kepada surat siapa al-faqiru, orang yang fakir, jawabnya in khallaso, maka membebaskan siapa Allah min dainihi, dari hutangnya fakir. Jadi ketika ada orang terlilit hutang, bisa membaca surat Yasin ya. Kalau di video yang sempat viral itu, insya Allah siapa itu, Kiai Dhofir kalau nggak salah, itu beliau mengijazahkan baca Yasin 41 kali. Kalau nggak kuat bisa baca Fatihah 313 kali
Kalau masih belum kuat bisa baca bismillah 786 kali ya. Karena balik ke tadi itu, Yasin itu adalah qalbul Quran, hatinya Quran. Wa idza qara'a, dan ketika membaca ha kepada surat, siapa dzul hajati, orang yang memiliki hajat, qada, maka akan mengabulkan, siapa Allahu Allah Ta'ala seraya mahlur siapa Allah, hajatahu, kepada hajatnya, dzul hajah, kepada hajatnya orang tersebut. Waman, dan adapun orang, qara'a yang membaca siapa man ha kepada surat, fis subhi, di waktu subuh. Khobarnya man ialah yakunu, ada siapa man, khobarnya yakunu ialah fi amanillahi, di dalam penjagaan Allah Ta'ala seraya mahaluhur siapa Allah, ilal masai, sampai sore hari ya, sampai sore hari. Jadi kalau ada orang baca surat Yasin di waktu subuh, maka dia dalam penjagaan Allah sampai waktu sore hari. Wa fi ayyi baldatin, dan di tiap-tiap negara, idza tuliyat ketika dibaca apa surat, au fusirat, atau ditafsiri, dijelaskan apa surat. Jawabnya idza, rofa'a, maka mengangkat siapa Allah Ta'ala seraya mahlur siapa Allah, anhum, dari ayyi baldah, dari tiap-tiap negara tersebut. Maf'ul bih dari rofa'a, al-bala'ah, Allah akan mengangkat kepada bala, wal qahta, kelaparan, wal ghala'a, mahalnya harga pangan, wat ta'un, dan penyakit ta'un, wal waba'a, dan kalau dalam konteks sekarang tuh wabak bisa dimaknai virus ya, virus corona, COVID-19. Wal maradh, dan penyakit, bihurmatiha, sebab kemuliaan surat Yasin. Jadi kalau di tiap-tiap negara itu surat Yasin ini dibaca, ditafsiri, maka Allah akan mengangkat bala, kelaparan, ya, mahalnya harga pangan. Karena faktanya memang saat ini dengan banyaknya pembatasan ya, karena untuk mencegah tersebarnya virus, jadi orang yang biasanya kirim barang keluar kota menjadi sulit, misalkan yang biasanya berdagang bisa 5-6 jam hanya dibatasi 3 jam dan sebagainya. Nah, di saat seperti ini surat Yasin bisa menjadi wasilah untuk kita munajat, berdoa kepada Allah agar Allah segera lenyapkan virus corona. Karena doa itu kan, kalau penjelasan dari Syed Muhammad ibn Alwi al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha itu dijelaskan, doa itu ada dua. Ada yang malfudun, ada yang maktubun. Doa itu ada yang diucapkan, ada yang tertulis. Yang tertulis itu seperti azimat ya, misalkan ada orang nulis surat Al-Ikhlas, ditaruh ditempati kayak kain, terus ditaruh di saku atau dibuat kalung ya. Ini cara doa kepada Allah ya, dengan wasilah surat Al-Ikhlas yang maktubun, yang tertulis. Ada yang malfudun, ada yang diucapkan. Nah, yang malfud ini ada dua. Ada yang diucapkan doa langsung kepada Allah, ada yang bil wasilah, dengan perantara. Dan wasilah itu ada dua. Ada yang bidzawat, ada yang bil a'mal as-salihah. Bidzawat itu maksudnya kita munajat, berdoa kepada Allah dengan perantara orang-orang terkemuka, orang-orang soleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup, misalkan kita pergi ke seorang yang kita anggap itu beliau itu adalah orang-orang soleh ya, orang-orang yang warok, yang sangat menjaga, kita minta
doa kepada beliau untuk didoakan kepada Allah agar hajat kita dikabulkan. Atau bidzawat itu adalah orang yang sudah meninggal, misalkan kita ziarah kubur. Kalau di Jember misalkan ada makamnya Mbah Yai Haji Muhammad Siddiq di Condro misalkan, atau Habib Soleh Tanggul misalkan. Kita ngaji di sana, ziarah di sana, mendoakan beliau, lalu kita doa kepada Allah di samping makam orang soleh. Ya, ini doa kepada Allah ya, yang malfud, yang diucapkan ya dengan wasilah bidzawat ya. Atau yang bil amal as-solihah. Jadi kita munajat kepada Allah dengan wasilah perantara amal soleh kita. Misalkan dalam konteks ini adalah kita baca surat Yasin ya, dengan harapan surat Yasin ini, bacaan kita ini kita jadikan wasilah untuk munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah agar hajat-hajat kita dikabulkan ya. Itu sudah dijelaskan secara gamblang oleh Syekh Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Jibu Antus-Soha. Saya lanjutkan. Waman, dan adapun orang qara'a yang membaca siapa man ha kepada surat Yasin fil laili di waktu malam, khobarnya dari man ialah yakunu, maka ada, khobarnya dari man ialah yakunu ada, siapa ahluhu, keluarganya man, khobarnya dari yakunu ialah fi amanillahi, di dalam penjagaan Allah Ta'ala seraya mahlur siapa Allah, ila subahi, sampai waktu subuh. Jadi kalau ada orang baca Yasin di malam hari, maka bukan hanya dirinya tapi keluarganya juga mendapat penjagaan dari Allah sampai waktu subuh. Wa idza quri'at, saya lanjutkan, wa idza quri'at, dan ketika dibaca apa surat, alal mayyiti kepada mayit. Jawabnya dari idza itu adatus syarti, quri'at itu fi'il syarat ya, jawab syaratnya adalah khuffifat ya, maka diringankan anhu dari mayit ya. Apa adzabul qabri, azab kubur ya. Naibul fa'il dari khuffifat adalah adzabul qabri. Ingkana, innya syartiyah, ingkana ketika ada apa mayit, khabarnya kana ialah min ahlil azabi, dari ahli adab. Maksudnya kalau kebetulan mayit ini adalah mayit yang banyak dosa dan banyak mendapat azab kubur, siksa kubur, maka ketika dibacakan surat Yasin, maka azabnya akan diringankan oleh Allah ya. Jadi jawabnya dalam konteks ini itu muqaddam, didahulukan ya, itu. Jadi ingkana itu innya syartiyah, kana fi'il syarat, tapi jawabnya muqaddam, didahulukan ya, itu. Wa illa, atau jawabnya maklum ya, maklum. Kalau di dalam Jami'ud Durus itu istilahnya mahdhuf, tapi logikanya kalau kita ngomong syarat, gak mungkin ada orang ngomong ketika, apabila ya. Tapi gak ada maka itu gak mungkin. Misalkan ada orang ngomong ketika si fulan berdiri, lalu orang itu diam, gak ngomong lagi ya, maka kalimat ini tidak tam, tidak sempurna, seperti itu. Jadi pasti ada maka. Orang tuh ngomong ketika, apabila, logikanya pasti ada maka. Saya lanjutkan, wa illa, dan ketika tidak, maksudnya tidak tergolong, dan ketika tidak tergolong ahlul adab, fatakunu, maka ada apa surat, khabarnya dari takunu ialah fi rawhihi, di dalam nikmatnya kubur, warahatihi, dan fi rawhihi, di dalam nikmat kenikmatannya si mayit, warahatihi, dan istirahatnya si mayit ya. Khabarnya dari takunu ialah ziyadatan,
mendapat tambahan. Jadi kalau si mayit itu bukan termasuk ahlul adab, bukan termasuk si mayit ini tergolong orang soleh, ya, maka ketika ada orang yang membacakan surat Yasin untuk si mayit, maka kenikmatannya itu akan ditambah oleh Allah, ya, dengan barokah surat Yasin, dengan kemuliaan, sebab kemuliaan surat Yasin akan ditambah oleh Allah. Li'annal qabro, karena sesungguhnya kubur, ya, qabro itu isimnya anna, ialah khobarnya anna, ialah raudotun, taman, min riyadil jinani, dari taman-taman surga. Au hufratun, aunya ini huruf atof, hufrah ma'tuf, ma'tuf alaihnya ke raudoh, atau hufratun, jurang, min hufarin nironi, dari beberapa jurang neraka. Ya. Ada yang terlewat tadi di baris ke-10 di hadis itu, ayyuma muslimin. Ayyuma itu gabungan dari ayun dan ma, ya. Ayun itu adalah adatus syarti, ya, dia itu isim syarat. Ma-nya itu mazaidah, ya, ma-nya mazaidah, seperti itu. Jadi ayu itu jadi mubtada, khobarnya quri'a dan nazala, seperti itu. Jadi ini fadilah-fadilah, ya, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, manfaat kita baca surat Yasin, ya. Kalau yang pertama tadi misalkan dibacakan pada orang yang sakaratul maut, maka akan didoakan oleh malaikat, akan dimohonkan ampun oleh malaikat, akan disaksikan oleh malaikat. Kalau surat Yasin ini dibaca oleh orang yang lapar, maka Allah akan memberikan rasa kenyang. Kalau surat Yasin ini dibaca oleh orang yang dalam kondisi takut, maka Allah hilangkan rasa takutnya, rasa sedihnya, rasa susahnya. Dan ketika surat Yasin ini dibaca oleh orang yang terlilit hutang, maka akan dibebaskan hutangnya oleh Allah. Dan ketika surat Yasin ini dibaca oleh orang yang memiliki hajat, maka Allah akan kabulkan hajatnya. Dan ketika surat Yasin ini dibaca di waktu subuh, maka dia akan dalam penjagaan Allah sampai sore hari. Dan ketika surat Yasin ini dibaca di tiap-tiap negara, dibaca, ditafsiri, ya, dipahami, maka Allah angkat bala, musibah, kelaparan, mahalnya harga pangan, termasuk virus corona yang sedang melanda di seluruh dunia ini. Dan ketika surat Yasin ini dibaca oleh orang di malam hari, maka bukan hanya dirinya yang akan mendapat penjagaan, tapi keluarganya juga akan mendapat penjagaan dari Allah sampai waktu subuh. Dan ketika surat Yasin ini dibaca di samping mayit, ya, dihususkan untuk mayit, yang pahalanya dihususkan untuk mayit, maka siksanya akan diringankan, ya, jika dia termasuk mayit ini termasuk mayit yang banyak mendapat azab atau siksa. Dan kalau mayitnya ini tergolong orang soleh yang sudah mendapatkan balasan kenikmatan kubur, ya, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah, seperti itu. Wa fi lafzi Yasin khamsatu aqwalin wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.